adik-adik. Selamat pagi Lause. Selamat pagi Lause. Apa kabar Lause? Baik. Baik, adik-adik di rumah apa kabarnya? Pasti baik semua nih Lause. Nah, adik-adik hari ini Lause mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Semuanya dengan sikap yang hormat. Kita mau dengan sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik kita mau siapkan hati. Kita mau naikkan satu pujian kita di dalam bait Allah. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan berkati kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, tadi pagi Lause bangun, udah berdoa belum? Udah dong. Sudah mengucap syukur dong sama Tuhan? Pasti. Adik-adik di rumah sudah belum? Bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan nih? Langsung berdoa atau langsung nonton? Atau mungkin langsung main Lause? Mungkin saja ya. Wah, sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah untuk mengucap syukur ya Lause sama Tuhan. Oke. Adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalam bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Lause percaya nggak sih kalau kasih Tuhan itu benar-benar dalam melebihi lautan? Percaya. Kasihnya Tuhan itu nggak pernah beranjak loh Lause. Ya? Walaupun mungkin gunung-gunung beranjak Lause. Iya. Tapi kasih setia Tuhan gak akan pernah pergi ya dari hidup kita. Pasti Lause percaya Tuhan itu tak akan beranjak, tak akan goyang. Iya. Seperti lagu ini ya Lause ya. Kasih setia Tuhan gak akan pernah beranjak dari hidup kita. Adik-adik juga harus percaya itu ya. Kita mau nyanyikan lagu ini ya Lause ya. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak
bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama membacakan hukum kasih. Dengan sikap yang hormat, kita sama-sama baca ya. Ikutin gerakan Lause. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Karena kita masih online, adik-adik bisa menyimpannya dalam amplop. Nanti pada saat kita kembali, adik-adik bisa membawanya ke sekolah minggu. Tapi adik-adik juga bisa bagaimana, Lause? Bisa scan barcode nih Lause. Nanti di layar monitor adik-adik akan ada barcode. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama ya untuk scan barcode dan jangan lupa tambahkan angka 1 di belakangnya. Misalnya berapa Lause? Umpamanya adik-adik memberikan 50.000. Adik-adik menuliskannya 50001. Nah, sekarang kita naikkan pujian ya. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sama-sama kita doa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan pakai untuk sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, sebentar lagi kita mau dengar cerita ya. Adik-adik udah siap? Ayo, kita sama-sama siapkan hati kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Lause mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik di sini apakah pernah misalnya menukar suatu barang atau mungkin membeli sesuatu? Nah, adik-adik rasanya pasti pernah ya. Mungkin adik-adik pernah ikut papa dan mama
misalnya belanja di supermarket. Lalu pas tiba di kasir, papa dan mama adik-adik akan menukar atau membayar barang belanjaan dengan uang. Nah, di cerita Alkitab, ada loh adik-adik seseorang yang menukar sesuatu miliknya yang sangat penting dengan semangkuk sup. Loh, apa ya kira-kira yang ditukar itu? Sesuatu apa yang begitu penting yang bisa ditukar dengan semangkuk sup? Yuk kita mau sama-sama mendengarkan ceritanya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya duduk yang rapi, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong, siapkan hati kami, pikiran kami, siapkan telinga kami, agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Tuhan juga tolong Lause yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ishak, anak bapak Abraham, sudah tumbuh dewasa. Dan Ishak mempunyai seorang istri. Allah memberikan Ishak seorang istri. Siapa ya namanya? Ada yang masih ingat? Iya betul, namanya Ribka. Jadi Ishak menikah dengan Ribka dan mereka sudah menikah lama sekali. Tapi mereka belum punya anak. Mereka ingin sekali punya anak. Bapak Ishak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan Ribka istriku, supaya ia dapat mengandung seorang bayi. Dan Allah menjawab doa Ishak. Istrinya Ribka mengandung. Ternyata bukan hanya satu orang bayi saja yang dikandung Ribka, tetapi Ribka mengandung 2 bayi sekaligus. Ya adik-adik, Ribka mengandung bayi kembar, 2 bayi di saat yang bersamaan. Nah, seperti teman-teman kita, ada juga loh yang kembar. Kalau yang Lause tahu, contohnya ada Keris dan Candice, ada Megan dan Michael. Atau mungkin adik-adik juga punya teman atau saudara yang kembar. Nah, ketika kedua bayi kembar itu lahir, ternyata mereka tidak sama loh. Kulit kedua bayi itu berbeda. Jadi, bayi yang pertama yang lahir lebih dulu, kulitnya lebih kasar karena berbulu dan warnanya agak kemerahan. Bayi yang pertama dinamakan Esau. Siapa adik-adik? Coba kita sebutkan sama-sama ya. Namanya Esau. Nama Esau artinya berbulu. Nah, bayi yang kedua yang lahir belakangan, kulitnya lebih halus dan dinamakan Yakub. Kedua anak laki-laki itu tumbuh menjadi besar. Anak yang lebih tua, Esau, dia suka sekali bermain di luar rumah. Esau suka berburu dan dia anak yang kuat. Sedangkan anak yang lebih muda, yaitu Yakub, adalah seorang yang tenang dan dia lebih suka tinggal di kemahnya. Yakub itu senang sekali memasak. Suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu. Dia membuat sup kacang merah. Wah, kelihatannya enak sekali adik-adik. Lalu tiba-tiba Esau datang. Dia berlari-lari. Dia sangat kelaparan dan dia juga kelelahan karena dia seharian sudah berada di luar rumah. Lalu Esau berkata, Cepat-cepat Yakub, berikan aku makanan. Makananmu yang merah-merah itu, karena aku lelah sekali. Lalu saat itu adik-adik yang dipikirkan oleh Esau hanyalah makan, karena perutnya sudah sangat kelaparan. Jadi Yakub menjawab Esau, Baiklah Esau, tapi jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Berikan juga aku janji Allah
yaitu seluruh negeri ini akan menjadi milik keluargaku. Nah, sebelumnya adik-adik tahu gak apa itu hak kesulungan? Jadi di zaman itu, orang Yahudi menganggap hak kesulungan adalah hak istimewa. Hak ini hanya dimiliki oleh anak laki-laki pertama dalam sebuah keluarga. Hak ini juga tidak bisa dibagikan kepada saudara lainnya yang lebih muda. Pada zaman itu, anak laki-laki yang tertua akan mewarisi kedudukan dan posisi ayahnya sebagai kepala keluarga. Dan biasanya dia juga akan mewarisi 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kekayaan ayahnya. Nah, adik-adik, hak kesulungan ini bisa dijual kepada adik-adik yang lebih muda atau bisa juga batal karena perbuatan yang tidak baik. Nah, begitu berharganya hak kesulungan di zaman itu ya. Tapi ternyata Yakub malah meminta Esau untuk menjual hak itu kepadanya. Nah, lalu Esau menjawab Yakub. Baik Yakub, aku berjanji. Aku bersumpah dan ambillah hak kesulunganku. Aku tidak peduli. Sekarang aku lapar Yakub. Cepat beri aku makan. Aku tidak perlu janji-janji itu Dan sekarang. akhirnya Esau begitu saja menjual hak kesulungannya. Esau menerima sup itu dari Yakub dan Esau makan dan minum. Lalu dia berdiri dan dia pergi keluar. Wah, adik-adik, Esau menganggap enteng hak kesulungannya dan dia tidak peduli terhadap janji Allah. Sedangkan Yakub pikir dia bisa menipu Esau untuk mendapatkan janji Allah, untuk menggantikan Esau mendapat hak kesulungan itu. Tapi sebenarnya adik-adik itu tidak benar. Sesungguhnya Allah Bapa yang telah memilih Yakub. Allah memilih Yakub untuk mendapatkan warisan dan janji-janjinya. Allah juga yang memberikan janjinya untuk Yakub dan untuk keturunannya. Allah menepati janjinya. Nah, adik-adik, seperti Allah yang menepati janji kepada Yakub, adik-adik tahu Allah juga menepati janjinya kepada kita. Allah bilang Dia begitu mengasihi kita. Allah juga berjanji untuk menyelamatkan kita. Dan Ia sudah menepati janjinya. Bagaimana Lausa menepatinya? Iya, jadi Allah menepati janjinya melalui Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Jadi adik-adik, apa ya yang harus kita lakukan? Kita tahu Allah sudah menyelamatkan kita. Apalagi hidup kita, Allah juga berjanji akan memberikan kita hal-hal yang baik. Ketika kita juga hidup mengasihi Allah, pasti Allah akan terus berada di samping kita. Kita percaya bahwa Allah pasti akan melakukan dan menepati janjinya. Karena Allah tahu yang terbaik untuk setiap kita, untuk Lause, dan untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup cerita firman hari ini dengan doa ya. Mari semua kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengar cerita firman yang begitu indah. Tuhan, Engkau telah menepati janji-Mu kepada kami. Seperti Engkau juga yang memilih Yakub, Engkau menepati janjinya kepada Yakub. Begitupun kami, Engkau yang berjanji akan selalu menjaga kami, akan selalu melindungi kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berjanji kepadamu. Kami mau untuk selalu percaya dan untuk selalu taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mudah ya adik-adik, hanya ada 4 kata loh.
Kita sama-sama ulangi bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 lembar kertas printout, 1 lembar karton, spidol, 1 stik sumpit atau boleh juga diganti dengan stik es krim atau yang lain, lalu gunting, lem, selotip, dan pensil warna. Kita mau mewarnai dulu kertas printout ini. Diwarnai sebagus dan serapi mungkin. Gambar ini menunjukkan kepada kita tentang Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub dan ditukar dengan semangkuk sup kacang merah. Sekarang kita mau melem kertas printout ini yang sudah diwarnai ke kertas karton. Adik-adik pastikan seluruh bagian kertas sudah kena lem ya. Setelah semuanya dilem, kita tempelkan. Nah, setelah dilem, kita mau menggunting gambar ini mengikuti garis putus-putus yang ada di sini. Semua garis putus-putus adik-adik gunting ya. Kalau adik-adik kesulitan gunting, adik-adik bisa minta tolong bantuan papa atau mama atau kakak adik-adik. Untuk bagian tengah ini adik-adik guntingnya dengan hati-hati ya. Adik-adik bisa lipat sedikit bagian gambarnya. Kalau kesulitan, adik-adik juga boleh minta tolong bantuan papa atau mama. Nah, setelah dilubangi sedikit, adik-adik bisa gunting. Atau boleh juga pakai cutter dengan hati-hati. Kemudian kita selipkan gambar sup kacang merah ini ke kedua lubang ini. Lalu kita mau memasang stik sumpit ini sebagai pegangan untuk gambarnya. Adik-adik bisa selotip sumpitnya, atau boleh pakai stik es krim atau yang lainnya yang ada di rumah. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa menarik gambarnya dan menggerakkannya ke kanan kiri seperti ini. Supaya kita juga lebih ingat cerita hari ini, kita bisa menulis tema cerita kita hari ini kecil-kecil saja. Kita bisa tulis di sini, yaitu tentang Allah memilih Yakub. Nah, di bagian kanannya kita juga bisa tulis ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bunyinya,
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan ya semuanya. Nah adik-adik, apakah hari ini ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti sekolah minggu? Kalau ada, Lause ingin mengucapkan selamat datang di sekolah minggu. Adik-adik bisa loh mengikuti sekolah minggu setiap minggu lewat Zoom jam 10.45. Jangan lupa datang lagi minggu depan ya. Lause tunggu kehadiran adik-adik. Dan kita tadi juga sudah melihat video aktivitas. Adik-adik jangan lupa kumpul aktivitasnya. Mulai dikerjakan, lalu setelah itu hasilnya bisa difoto dengan adik-adik dan minta papa dan mama untuk mengumpulkannya ke grup WhatsApp orang tua. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Kita menutup ibadah hari ini dan kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, Engkau yang tolong pimpin untuk aktivitas kami selanjutnya. Engkau tolong berkati kami untuk seminggu ke depan. Untuk aktivitas yang akan kami lakukan, untuk sekolah kami. Engkau juga tolong berikan kami kesehatan yang baik. Engkau juga tolong lindungi kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa datang lagi ya. Bye-bye. Tuhan berkati adik-adik semua.